Pemirsa, satu persatu kebohongan mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat akhirnya terbongkar. Nasib puluhan anggota Polri yang ikut mendukung skenario kebohongan Sambo pun kini terancam, termasuk istri Sambo Putri Chandrawati yang bisa dijerat pasal berita palsu. Satu demi satu, kebohongan Irjen Verdi Sambo dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat akhirnya terungkap. Butuh waktu sekitar 1 bulan bagi polisi untuk menetapkan Irjen Sambo sebagai tersangka otak pembunuhan ajudannya itu. Kini, misteri kematian Brigadir Joshua pun mulai menemui titik terang. Lalu pada saat pelaporan ini dulu kami justru mau dipidanakan. Ya, dengan dugaan katanya kami menyebar hoaks, kami katanya pemproduksi hoaks, masih ada jejak digital itu, bahkan rekan-rekan sama sejawat advokat yang ingin melaporkan kita, katanya kami ini pemproduksi hoaks. Nah sekarang orang yang diduga pemproduksi hoaks inilah ya premisnya terbukti, ya. Jadi tolong kita ya kalau menerima suatu informasi jangan langsung reaktif. Ya mengatakan itu salah, terlalu prematur. Faktanya terjadi. Pembunuhan berencana, bukan tembak-menembak, tidak ada kekerasan seksual. Lantas bagaimana nasib puluhan anggota Polri yang ikut mendukung skenario kebohongan Sambo? Akankah mereka bisa lepas dari jerat hukum dan hanya dikenakan pasal pelanggaran kode etik? Tapi kasus ini yang saya dengar ya, karena Pak Kapolri juga sudah bertemu dengan Ketua PP Polri, beliau sangat concern bahwa ini akan dijadikan bahan untuk evaluasi ke dalam yang nanti akan diatur kembali, dikaji kembali untuk perkap tentang masalah loyalitas, ya masalah bagaimana sehingga akan terlindungi kalau misalnya ada seseorang anggota bawahan ini diperintah oleh atasannya dia menolak, maka dia akan terlindungi. Ini yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam. Kendala yang dihadapi saat ini oleh para penyidik, Mbak Putri, itu adalah kendala psikohierarkis ya. Dan ini yang kami rasakan ya, saya juga kan pernah jadi anggota polisi ya. Tentunya saya juga merasakan betapa mungkin kalau pimpinan mungkin memerintahkan saya yang sesuatu yang salah, itu kalau saya lawan ya akibatnya ya mungkin kita ya siap-siap saja karir kita mungkin terhambat ya. Saya kira kembali kepada masalah Pak Sambo ini kan sesuatu yang sangat fatal ya. Tapi yang dilakukan oleh 30-an orang lebih ini kan terkait dengan penanganan masalah TKP-nya. Ya, masalah TKP-nya. Bukan dalam pelaku untuk masalah 340 dan 338-nya. Saya mengatakan ini salah. Mereka salah dan itu adalah konsekuensi daripada apa yang dilakukan karena mereka berpegangan kepada hierarki dan juga berpegangan kepada loyalitas dan juga yang memerintahkan adalah orang yang memang memiliki kewenangan dan kekuasaan yang bisa menentukan karir mereka. TKP seperti penghilangan barang bukti ya. Kami dengar nih, kami dapat informasi bahwa barang bukti itu banyak yang hilang ataupun sampai saat ini belum ditemukan. Nah, apakah penyidik ya yang mendapatkan perintah untuk menghilangkan barang bukti, maling CCTV, lalu memukul wartawan ketika ingin meliput, apakah mereka tidak tahu bahwa perintah itu perintah yang melanggar hukum? Nah, saya secara naluri, kalau saya jadi polisi, saya akan tolak itu perintahnya. Terlepas saya mau dibilang munafik atau naif ya, tapi saya punya integritas. Nah, kalau dia tidak menolak, di sinilah unsur pidananya. Jadi tidak bisa dibilang ini disimplifikasi bahwa ini hanya etik, nggak bisa. Lalu yang ketiga, mengenai peristiwa dari Jakarta sampai dengan ke Jambi ya. Orang dihalang-halangi mau melihat jenazah, ya. Bahkan ada yang marah itu karena bilang kepada keluarga, berarti kamu menyudutkan polisi. Nah, apakah mereka tidak berpikir bahwa melarang seseorang ataupun keluarga ya untuk melihat jenazah orang yang sudah meninggal itu melanggar hak asasi manusia setidak-tidaknya. Nah, bagaimana mereka bisa mengatakan bahwa itu atas perintah atasan? Nggak bisa. Sementara itu, pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar menyatakan orang-orang yang terbukti terlibat tindak pidana bisa diseret ke muka hukum, termasuk Putri Chandrawati, istri Verdi Sambo.
karena yang dilaporkan, peristiwa yang dilaporkan itu tidak ada, maka bisa dikualifikasi itu sebagai laporan palsu. Mestinya dia memastikan dulu ada nggak peristiwa yang dia laporkan gitu. Kalau tidak ada, ya maka dia bisa itu orang yang melaporkan tentang suatu peristiwa, padahal peristiwanya tidak ada, ya itu kena laporan palsu. Kalaupun mungkin kita semuanya masih sebab menduga-duga Pak Fikar. Ya. Kalaupun mungkin kemudian nanti ibu ini berkata bahwa ia melakukan hal itu karena perintah, tekanan, desakan suaminya, seperti apa juga kemungkinannya? Ya, saya kira gini, dalam pidana itu semua orang yang terkait gitu ya, yang kita sering menyebutnya stakeholder ya, orang yang menyuruh melakukan, yang mendorong, yang semua orang yang terkait dalam satu tindak pidana itu hukum pidana itu menjerat gitu ya. Karena itu konsepsi tentang pelaku tidak hanya melulu yang melakukan, tapi yang memberi bantuan, yang memberi kesempatan, yang membantu secara fisik dan sebagainya, itu pelaku semua. Sebelumnya, setelah menetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka dalam pembunuhan Brigadir Joshua, polisi juga menghentikan 2 laporan istri Sambo, Putri Chandrawati, yakni laporan dugaan pelecehan dan percobaan pembunuhan. Polisi memastikan 2 tuduhan istri Sambo itu adalah kebohongan untuk menghalang-halangi proses penyidikan. Tim TV One mengabarkan.